Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman siswa kelas 11B ya. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman siswa semua dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar kimia. Seperti itu. Di era gempuran banyak banget orang yang bilang kimia itu sulit seperti itu. Tapi kita coba untuk mengurangi, bahkan untuk menghindari dan bahkan untuk meminimalisir statement seperti itu bahwa kimia itu sulit. Tetapi untuk pertemuan kali ini, kita coba mengkontekstualisasikan, mencoba mengaitkan pembelajaran kimia dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, sebelum kita memulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga dengan pembacaan doa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelancaran dan juga kemudahan untuk menerima ilmu. Boleh kepada salah seorang dari teman-teman siswa kelas 11B untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak kepada kakak, kepada saudara Asep yang sudah memimpin doa. Oke, teman-teman siswa, setelah ini kita bakal ngecek kehadiran terlebih dahulu. Boleh nanti kalau misalkan ada siswa yang belum bisa, yang tidak hadir, temannya, boleh mengajukan atau memberitahu kepada Bapak ya. Seperti itu. Oke, ternyata hadir semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dalam keadaan lengkap dan semuanya bisa hadir dengan maksimal, insya Allah. Ada yang tahu kita hari ini bakal membahas apa? Betul banget, kita bakal ngebahas mengenai sifat koligatif larutan. Apa sih sifat koligatif larutan itu? Next, kita bakal bahas lebih lanjut, lebih spesifik dan detail. Tapi sebelum itu, coba kita renungkan terlebih dahulu dan coba jawab dan refleksikan pertanyaan dari Bapak. Pernah nggak sih kalian itu meminum atau membuat dari minuman ini? Kira-kira gambar apa ini ya? Pernahkah kamu minum teh manis atau menambahkan gula ke dalam teh gitu? Ya pasti pernah ya, karena mungkin ini hal yang normal, hal yang sering banget dilakukan oleh orang-orang. Kira-kira dari teman-teman, berdasarkan penelitian atau berdasarkan pengamatan teman-teman siswa, apa yang terjadi ketika teh manis ini ditambahkan gula? Apakah warnanya itu semakin coklat atau mungkin rasanya bagaimana dan seterusnya? Ada yang pengen mengajukan jawabannya? Oke, terima kasih banyak. Betul banget ya. Ketika kita menambahkan gula ke dalam teh, itu tetap rasanya manis ya. Manis dan mengapa manis? Ya karena itu ciri khas dari gula itu sendiri. Tapi kalau misalkan kita lihat secara makroskopiknya dan ini FYI kepada teman-teman siswa semua dalam pembelajaran kimia itu ada tiga level. Yang pertama itu ada makroskopik, kemudian yang kedua ada submikroskopik dan juga ada visualis atau simbolik, ada simbolik. Yang pertama itu ada makroskopik atau yang bisa kita lihat dan bisa kita amati. Sedangkan untuk submikroskopik itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Seperti itu, seperti interaksi antara ion dengan ion lainnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada simbolik. Simbolik itu secara singkatnya juga disebut juga sebagai persamaan reaksi. Maka dari itu, tiga level atau tiga dimensi pembelajaran ini itu bakal kita gunakan di sifat koligatif larutan ini. Bagaimana berion atau molekul atau atom satu dengan atom lainnya berinteraksi. Tapi coba kita renungkan kembali dari teh ini. Kalau kita tambahkan airnya, tentunya warna coklat akan sedikit berkurang. Nah, kira-kira kenapa tuh? Kenapa ketika kita menambahkan gula ke dalam teh, justru warna atau keadaan dari teh ini seperti semakin pekat. Tapi ketika misalkan kita tambahkan air berlebih, itu warnanya semakin pudar, coklat, hilang, ke transparan. Kira-kira kenapa ya? Ada yang pengen menjawab lagi? Oke, betul banget. Itu pasti ada kaitannya dengan sifat koligatif larutan. Nah, teman-teman siswa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Nah, sebenarnya sifat koligatif larutan itu luas banget. Namun kita bakal pecah-pecah dan
untuk tujuan pembelajaran pagi ini, kita bakal memahami konsep larutan, kemudian memahami konsentrasi larutan dan bagaimana sifat koligatif larutan itu. Seperti itu. Nah, ini ada peta konsep sederhana ya, untuk mengenai sifat koligatif larutan. Jadi, sebelum teman-teman memahami sifat koligatif larutan itu bagaimana, perlu banget teman-teman siswa ini memiliki pemahaman terkait konsep larutan. Kemudian kedua ada satuan konsentrasi larutan dan juga tahu bagaimana perbedaan antara sifat larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Ketiga pemahaman ini yang bakal menjadi dasar untuk di bab sifat kualitatif larutan ini. Nah, FEI untuk sifat kualitatif larutan itu bakal dijelaskan lebih lanjut, namun secara singkatnya terlebih dahulu, untuk sifat kualitatif larutan itu terbagi menjadi empat. Yang pertama itu ada penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan juga ada tekanan osmosis gitu. Nah, kemudian apa sih Pak untuk konsep larutan itu? Dan konsep larutan itu bakal ngebahas apa aja sih? Nah, oke, kita next slide, kita bakal belajar mengenai konsep larutan terlebih dahulu. Nah, dalam materi ini kita akan belajar apa itu larutan, ya. Dalam materi konsep larutan, kita bakal belajar mengenai apa itu larutan, kemudian bagaimana komponen larutan. Apa aja sih komponen larutan itu? Gitu. Maksud komponen itu adalah komposisi atau larutan ini tersusun dari apa sih? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu bakal pembagian larutan. Larutan tuh terbagi menjadi apa sih gitu. Nah, itu bakal kita pelajari di materi konsep larutan. Kemudian jenis dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Oke, kita langsung aja belajar untuk konsep larutan ini. Oke, untuk konsep larutan, teman-teman siswa perlu diperhatikan. Kata larutan, apa yang teman-teman bayangkan, teman-teman siswa bayangkan ketika mendengar pertama kali kata larutan? Oke, cap kaki tiga larutan. Oke, next slide. Boleh, next lagi ada yang pengen ngasih tahu apa itu larutan? Oh, oke, Asep. Kata Asep, larutan adalah sesuatu yang tercampur atau homogen satu sama lain. Betul banget ya. Dan itu hampir mendekati. Betul banget itu secara definisi. Namun secara komponennya, larutan itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu ada zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut itu memiliki massa atau memiliki volume atau memiliki konsentrasi atau jumlah yang lebih sedikit dibandingkan zat pelarut. Dan kata kuncinya di sini, kalau misalkan teman-teman siswa pengen membandingkan atau membedakan antara zat pelarut dan zat pelarut, mana sih zat pelarut dan mana zat pelarut? Kalau dalam konteks teh ini, kira-kira yang menjadi zat pelarut itu air atau tehnya? Betul banget. Yang menjadi zat pelarutnya itu adalah tehnya. Sedangkan zat pelarutnya itu airnya. Atau dalam teh manisnya, gula itu disebut juga sebagai zat pelarutnya. Jadi, larutan ini bukan hanya terdiri dari dua komponen aja, bukan terdiri dari dua bahan aja, tapi juga bisa lebih, tiga, empat, dan seterusnya dalam satu homogen atau campuran. Nah, secara umum, larutan ini terbagi menjadi dua. Ada heterogen dan juga homogen. Homogen sesuai namanya homo yang menjadi satu kepaduan dan sulit dibedakan. Sedangkan heterogen itu bisa dibedakan gitu mana zat terlarut dan mana zat pelarutnya seperti itu. Dan FEI teman-teman siswa ini adalah miskonsepsi yang sering banget ditemukan oleh para siswa yang dimana mendefinisikan bahwa larutan itu adalah sebuah cairan. Betul banget cairan, tapi kurang tepat. Apalagi kalau menyebutkan larutan itu hanya cairan atau hanya cairan ya. Tapi larutan itu bisa berbentuk sebagai gas, cair, dan juga padat. Lah, maksudnya gimana Pak? Kan larutan jelas-jelas larutan yang kita kenal itu dalam kehidupan sehari-hari cairan. Nah, seperti ini ya. Kita bakal lihat gambar dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tiga gambar. Yang pertama ini gambar yang kita lihat di slide sebelumnya, yaitu es teh atau teh manis ya. Dan
ini adalah contoh dari larutan. Larutannya larutan cair. Kenapa cair? Karena berfasa atau memiliki sifat fisik cair seperti itu. Sedangkan yang bersifat gas itu ada di foto di bawahnya ini. Foto apa itu? Foto bukan foto orang atau foto langitnya ya, tapi yang kita perhatikan adalah angin seperti itu, udara. Kalau kita di luar itu kan pasti ada udara ya. Yang kita hirup, yang kita rasakan itu udara yang memiliki komponen ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida, bahkan ada H2O dan jenis gas lainnya itu menjadi sebuah larutan dalam fasa atau dalam bentuk gas. Sedangkan kalau dalam bentuk padatan, kita sering mengenalnya dalam bentuk baja seperti itu, campuran antara besi dan seterusnya. Dan mungkin bukan mungkin, tapi harapannya melalui tiga visualisasi dan tiga gambar ini, teman-teman siswa bisa membayangkan bagaimana larutan itu dan tidak mendefinisikan bahwa larutan itu adalah hanya sebagai cairan saja. Seperti itu. Nah, setelah ini bakal ada banyak banget contoh-contoh larutan dan ini diuraikan ya. Yang pertama itu kalau zat pelarutnya itu gas dan zat pelarutnya gas, pasti wujud yang bakal dihasilkan larutannya itu adalah dalam bentuk gas. Contohnya apa? Udara tadi, seperti itu. Nah, udara yang kita hirup itu adalah contoh larutan, teman-teman siswa, seperti itu. Kemudian banyak banget contoh lainnya sampai ke zat terlarut jenis padatan, kemudian pelarutnya itu padatan lagi, dan wujud asli atau wujud larutan yang dihasilkan adalah padatan. Contohnya apa? Kuningan atau solder gitu. Kemudian yang sering kita temukan atau mungkin teman-teman siswa itu gunakan untuk berkumur-kumur ketika sakit gigi, yaitu larutan garam. Nah, ini letaknya ada di atas dari paling bawah NaCl dalam air. Kalau kalau zat larutnya itu dalam bentuk padatan. Garam yang kita masukkan dalam air, coba ya, bayangkan tangan kiri teman-teman memegang garam, tangan kanannya memegang air. Kalau misalkan kita memasukkan garam ini ke dalam air, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang teman-teman rasakan dari air ini? Pasti asin kan? Betul banget. Karena di air ini udah ada garamnya dan ini disebut sebagai larutan NaCl atau larutan garam gitu. Pasangnya cairan dan tersusun atas padatan dan cairan. Dan seterusnya, di sini ada beberapa contoh yang teman-teman bisa baca di next time. Begitu. Kemudian untuk konsep larutan, tadi udah dikasih tahu bahwa larutan itu terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Kuncinya pembedaan antara zat pelarut dan zat terlarut adalah jumlah zat pelarut atau yang sering kita temukan dalam bentuk air itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan zat terlarut gitu. Sehingga ketika zat terlarut ini dilarutkan dalam pelarut itu bakal menghasilkan larutan atau partikel zat terlarut itu tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Ini definisi dari larutan jenis homogen seperti itu. Nah, di sini kita bakal beranjak ke materi kedua, submateri kedua dari sifat koligatif larutan. Sebelum kita masuk ke inti dari sifat koligatif larutan, kita perlu mengetahui mengenai satuan konsentrasi. What's the meaning? Satuan konsentrasi, Pak. Gitu. Nah, satuan konsentrasi itu merupakan ukuran yang menyatakan jumlah zat terlarut dalam suatu jumlah tertentu pelarut atau larutan. Maksudnya, kalau dalam larutan ini kita nih memasukkan gula atau garam ke dalam air. Nah, konsentrasi atau banyaknya si garam ini dalam bentuk cairan, dalam bentuk larutan, itu disebut sebagai konsentrasi. Seperti itu. Nah, satuan konsentrasi yang sering banget digunakan dalam sifat koligatif larutan ini adalah molaritas dan molalitas. Apa sih molaritas dan molalitas? Setelah ini bakal dibahas. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh dari satuan konsentrasi.
ada 9 konsentrasi. Yang pertama itu ada molaritas, molaritas, fraksi mol, persen berat per berat, kemudian ada persen volume per volume, persen berat per volume, kemudian ada normalitas, part per million, dan juga part per million, billion. Apa sih molaritas gitu? Nah, di next slide kita bakal ngebahas mengenai molaritas itu bagaimana. Jadi molaritas itu didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Kalau kita bayangkan ya, definisikan sebagai jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Kalau kita tulis secara matematis, tulisan dari atau rumus dari mol adalah seperti ini, teman-teman ya. Mol N sama dengan massa. Massa dari apa? Massa dari zat terlarutnya. Kemudian dibagi oleh massa molarnya. Seperti itu. Ini rumus mol. Sedangkan untuk rumus molaritas itu dari mol zat terlarut N di sini adalah mol zat terlarut dibagi dari volume larutan dalam keadaan atau satuannya liter gitu. Kalau misalkan sebagai contoh di sini menentukan molaritas larutan, berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,85 gram NaCl dengan AR Na-nya itu sebesar 23, sedangkan Cl-nya itu 35,5 dalam 500 mili air. Seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki rumus molaritas, kita mencari terlebih dahulu mol dari zat terlarutnya. Atau dalam konteks ini adalah NaCl. Seperti itu. Nanti kita cari nih mol dari NaCl. Masanya itu kan kita ketahui ya dari soal 5,85 gram. Kemudian kita bagi dengan massa molarnya. Massa molarnya berapa? Nah, di sini udah diketahui AR-nya. Kita tinggal menjumlahkan aja antara 23 dengan 35,5 gitu. Dihasilkanlah 58,5 gram dengan satuannya gram per mol. Nah, 5,85 dari massa si NaCl dibagi dengan massa molar NaCl sebesar 58,5 gram per mol itu akan menghasilkan 0,1 molar. Seperti itu. Nah, di sini ya dihasilkan untuk mol dari NaCl itu 0,1 mol. Nah, setelah itu kita lanjut ke perhitungan mencari molaritas. Di bawahnya ya, rumus dari molaritas kita tahu sendiri, yaitu molaritas mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Volume larutannya, volume airnya gitu. Nah, satuannya karena satuannya harus liter, jadi kita konversi 500 mili ini menjadi 0,liter, 0,5 liter yang tadinya mililiter menjadi liter. Sehingga 0,1 mol dari mol NaCl itu bakal dibagi dengan 0,5 liter dari volume dari air sehingga dihasilkanlah 0,2 mol per liter. Mol per liter itu adalah satuan dari molaritas seperti itu. Oke, kita beranjak ke molaritas sekarang. Apa sih bedanya antara molaritas dan molaritas? Bukan hanya beda pada hurufnya aja, tetapi juga kalau kita lihat dari definisinya, molaritas itu definisinya adalah jumlah mol zat terlarut dalam kilogram pelarut. Jadi perbedaan utamanya yang kita highlight di sini adalah kalau molaritas itu jumlah mol zat terlarutnya dalam volume ya, dalam volume larutan dengan satuan liter. Sedangkan kalau molaritas itu dalam massa ya, dalam per kilogram. Massa zat pelarut dalam satuannya kilogram. Nah, rumusnya seperti ini. Ini rumus yang sudah digabungkan dengan perhitungan dari molnya. Kalau sebelumnya itu molnya terpisah, sedangkan sekarang molaritas ini molnya perhitungan mencari molnya digabung menjadi satu dengan mencari molaritas. Seperti itu. Ini rumus dari molaritas. Kalau misalkan kita ketahui nih dari soalnya, kita ketahui bahwa
Massa molar dari glukosa C6H12O6 itu sebesar 180 gram per mol. Kemudian kita ketahui bahwa massa terlarutnya itu adalah 6 gram gitu. Ini adalah rumus rumus dari mol yang ini. Ini rumus dari mol, sedangkan ini adalah konversi dari sedangkan ini adalah konversi sedangkan ini konversi dari gram ke kilogram ya, 1000 dibagi 94 gram sehingga dihasilkan 0,3 molal seperti itu. Oke, kalau misalkan teman-teman siswa ada yang belum dipahami, boleh banget ya nanya dan mengajukan tangan atau ngacung terlebih dahulu seperti itu. Oke, kita next slide. Setelah ini kita bakal ngebahas mengenai pengertian sifat koligatif larutan gitu. Nah, dari sampai sini teman-teman sudah kebayang belum kira-kira apa pengaruh konsentrasi terhadap larutan? Maksudnya, peran konsentrasi dalam larutan itu untuk apa sih sebetulnya? Gitu. Di sini kan berkaitan dengan jumlah ya. Berarti secara tidak langsung konsentrasi itu menunjukkan jumlah zat atau mol zat terlarut dalam larutan tersebut gitu. Baik itu dengan satuan konsentrasi molaritasnya per kilogramnya itu atau mungkin dalam satuan dalam molaritas dengan per liternya seperti itu. Maka dari itu, kita beranjak mengenai definisi sifat koligatif larutan. Tapi sebelum itu, Bapak pengen meng-highlight atau memflashback kembali, kira-kira gambar ini adalah gambar apa? Oke, betul banget. Di sini adalah gambar larutan, larutan cair, yang dimana ini adalah es teh, bukan es teh, ya disebut es teh juga bisa, atau secara idealis atau berdasarkan fotonya itu teh manis seperti itu. Nah, itu coba kalau kita bayangkan kembali ya, kita punya teh manis dua. Kita punya teh manis dua. Teh manis pertama kita tambahkan air banyak banget. Sedangkan teh manis satu kita tambahkan gula 5 sendok gitu. Kira-kira apa perbedaan di antara kedua teh manis tersebut? Betul banget. Teh manis pertama itu bakal warnanya meluruh, tidak coklat pekat lagi. Mengapa? Karena titik-titik. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Jawabannya akan menjadi spoiler nanti mengenai sifat kualitatif larutan. Oke, setelah itu untuk teh kedua itu akan menjadi jenuh atau si larutan teh yang kedua ini itu bakal menjadi lebih manis. Kira-kira kenapa? Betul banget. Di sini ada kaitannya dengan jumlah. Kalau teh pertama itu kaitannya dengan jumlah penambahan air, sedangkan teh kedua itu berkaitan dengan jumlah dari penambahan gula seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman pernah mendengar kata kolektif, apa yang terbayang oleh teman-teman semua ketika mendengar kata kolektif? Betul banget, kualitas, kuantitas. Kemudian ada jumlah, ada banyak, betul banget. Betul banget. Jadi secara tidak langsung, bahkan secara langsung, untuk sifat kualitatif larutan adalah sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya, pada konsentrasinya. Ingat ya, konsentrasi tadi itu mempresentasikan atau menunjukkan dari banyaknya atau jumlah partikel zat terlarut sabar itu, bukan jenisnya ya. Maksudnya gimana Pak gitu kan, bukannya semua larutan kimia itu berdasarkan jenisnya. Betul banget, berdasarkan jenisnya. Kalau kita lihat nih ya, ada NaOH. NaOH termasuk apa jenisnya? Asam kuat. Kalau HCl, NaOH apa? Basa kuat. Kalau HCl, asam kuat. Betul banget. Nah itu kalau misalkan keduanya kita gabungkan, kita larutkan, itu bakal menghasilkan air dan juga garam netral. Nah, reaksi di sini itu tergantung dari jenisnya seperti itu. Jenis dari NaOH
yang basa kuat dan HCl yang asam kuat itu akan menghasilkan garam netral dan air. Sedangkan kalau sifat koligatif larutan berbeda, tidak menggunakan jenisnya, tapi menggunakan jenis atau menggunakan jumlah zat terlarutnya. Maksudnya bagaimana? Oke, kita lihat dalam keadaan konteks atau dalam kehidupan sehari-hari lagi ya. Dan BTW sebelum kita masuk contoh dalam kehidupan sehari-hari dari sifat koligatif larutan, kita perlu terlebih dahulu untuk mengetahui macam-macam dari sifat koligatif larutan itu sendiri. Yang pertama itu ada penurunan tekanan uap, kemudian kedua ada kenaikan titik didih, kemudian ada penurunan titik beku, kemudian ada tekanan osmotik. Nah, masing-masing contohnya bagaimana? Nah, setelah ini akan ada contohnya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat ya, kita bakal melihat di um, next slide. Kita bakal melihat di foto mie ini. Teman-teman pasti sering makan mie ya. Nah, betul banget. Oke, Bapak punya dua kasus untuk masak mie. Yang pertama, kasus pertama, mie dimasukkan dalam keadaan air yang sudah mendidih. Sedangkan kasus kedua, mie dimasukkan dalam keadaan air yang belum mendidih. Kira-kira di antara kedua kasus ini, mana yang lebih matang terlebih dahulu mie-nya? Betul banget. Dalam keadaan air yang sudah mendidih. Air yang sudah mendidih itu sudah mencapai titik didihnya. Apa titik didih? Titik didih adalah suhu di mana larutan atau zat tersebut mengalami pendidihan. Seperti itu. Kalau air itu kan memiliki 100 derajat Celcius ya, titik didihnya dalam suhu ruangan. Nah, kalau dalam keadaan 100 derajat ini kita masukkan mie, maka mie ini cepat masaknya. Tapi air ini titik didihnya semakin meningkat. Kenapa? Karena ada jumlah yang ditambahkan. Apa jumlah yang ditambahkannya? Mie. Mie-nya apa? Bertindak sebagai apa? Zat terlarut. Sedangkan airnya bertindak sebagai pelarut. Seperti itu teman-teman. Bayangan dari sifat koligatif larutan. Itu. Nah, mie ini adalah contoh dari atau representasi dari kenaikan titik didih. Sedangkan kalau penurunan titik beku ada pada pembuatan es. Dan untuk lebih lanjutnya, kita bakal telusuri lebih dalam di next pertemuan. BTW untuk pertemuan kita di bab 1, di bab sifat koligatif larutan, itu ada 5 pertemuan. Pertemuan pertama itu kita mengenai konsep larutan, satuan konsentrasi, dan sifat koligatif larutan, pengantar sifat koligatif larutan yang kita bahas hari ini. Kemudian kita bakal ngebahas mengenai penurunan tekanan uap dan hukum Raoult. Kemudian kita bakal ngebahas kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Dan yang keempat kita bakal ngebahas tekanan osmotik, dan yang kelima kita bakal praktikum sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, erat kaitannya dengan larutan. Sebelumnya kan sudah dikasih tahu bahwa larutan itu terbagi menjadi dua, larutan homogen dan juga larutan non homogen, heterogen, seperti itu. Nah, berdasarkan kekuatan yang untuk menghantarkan listrik, larutan juga dibagi menjadi dua, yakni larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Hanya saja yang kita gunakan konsepnya di sini bukan kekuatan untuk menghantarkan listriknya, tapi kekuatan terdisosiasinya. Apa sih terdisosiasi atau terionisasi? Nah, dalam kimia itu proses terurainya senyawa ionik atau kovalen menjadi partikel yang lebih kecil seperti ion atau radikal, biasanya saat dilarutkan dalam air atau dipanaskan. Nah, larutan ini kan terbagi menjadi dua ya, elektrolit dan non elektrolit. Elektrolit juga terbagi menjadi dua, elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Nah, yang termasuk bisa terdisosiasi itu adalah larutan elektrolit. Contohnya apa? NaCl tadi. Garam netral. Garam netral NaCl itu bakal terdisosiasi atau terionisasi menjadi Na+ dan Cl- dalam air. Seperti itu. Nanti dalam simboliknya coba dipresentasikan di next slide-nya ya. Nah, sebelum itu kita pahami terlebih dahulu mengenai larutan non elektrolit. Di sini tidak terdisosiasi sama sekali,
Contohnya apa? Contohnya glukosa C6H12O6 yang kita contoh tadi sebelumnya di perhitungan. Kenapa tidak terdisosiasi? Nanti ketika ini bukan pembahasan kita di SMA, tapi itu pembahasan masuk ke perkuliahan. Jadi untuk kita itu hanya sampai tahap membedakan aja antara elektrolit dan non elektrolit aja seperti itu. Nah, ini visualisasinya ya. Ini secara submikroskopiknya. Coba kalau makroskopik kan hal yang kita bisa lihat nih. Coba teman-teman siswa di sini coba bayangkan larutan garam tadi kalau garam yang kita larutkan dalam air warnanya apa? Ada yang warna putih, ada yang tidak berwarna. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau secara submikroskopiknya, garam itu kan terdiri dari Na plus dan Cl nih, yang membentuk padatannya seperti ini. Padatan dan kristalnya seperti ini. Namun ketika dicemplungkan atau dimasukkan dalam air, akan adanya interaksi atau ionisasi dari garamnya, sehingga menjadi pecah-pecah seperti ini ya. Min ini adalah ion Cl min, sedangkan yang plus ini adalah Na plusnya, Na plusnya gitu. Sedangkan yang bundar-bundar ini adalah airnya. Dalam keadaan air, dalam larutan air, NaCl terpecah menjadi seperti ini ya. Dalam fase aqueous menjadi Na plus dan Cl min. Itu disebut sebagai larutan elektrolit. Seperti itu. Dan ini namanya disosiasi ya. Ini namanya disosiasi, ini namanya ionisasi. Seperti ini. Sedangkan yang tidak termasuk elektrolit atau termasuk ke dalam non elektrolit atau yang tidak terdisosiasi, yang tidak terionisasi itu adalah glukosa. Ini teman-teman siswa ya. Jadi yang tadinya itu berfasa solid ketika dimasukkan dalam air fasanya menjadi aqueous, tidak terdisosiasi, tidak terjadinya perpecahan ion seperti ini. Seperti itu. Nah, dari sini coba kita ambil hikmah, kita coba ambil pelajarannya. Kalau kita coba kaitan dengan konsep sifat koligatif larutan, gitu. Nah, sifat koligatif larutan itu kan hanya berdasarkan jumlah jenis zat terlarutnya aja. Nah, kalau konteksnya di sini ada larutan elektrolit, kira-kira ada larutan elektrolit dan non elektrolit, kira-kira yang paling besar sifat koligatif larutan, kekuatan sifat koligatif larutannya itu larutan elektrolit atau non elektrolit seperti itu. Kalau misalkan kita punya larutan gula dan larutan garam, kira-kira yang mempunyai sifat koligatif larutan terbesar itu apa? Betul banget, garam ya. Kenapa? Karena adanya disosiasi gitu. Nah, dari disosiasi ini bisa menambah jumlah dari banyaknya zat. Coba kita lihat dari secara generalnya, secara langsungnya NaCl plus satu misalkan. Kalau kita cemplungkan dalam air menjadi dua, ada Na plus dan Cl minus. Itu hitung-hitung secara kasarnya seperti itu. Betul banget ya, larutan elektrolit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sifat koligatif larutan dibandingkan larutan non-elektrolit, yaitu menghasilkan nilai penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik yang lebih tinggi. Nah, ini adalah pengaruh larutan elektrolit terhadap sifat koligatif larutan. Kaitan konsepnya seperti ini, teman-teman siswa. Boleh banget langsung dibaca, dan kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan, boleh sampaikan aja. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Bapak ingin menjelaskan atau ingin mengingatkan kembali bahwa sifat koligatif larutan yang non elektrolit ini berbeda ya dengan sifat kualitatif larutan yang jenis elektrolit gitu. Kan kalau tadi elektrolit itu dibedakan karena adanya ionisasi gitu. Sehingga dalam rumusnya di next pertemuan nanti kita bakal membahas mengenai penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Ini rumus untuk sifat kualitatif larutan jenis non elektrolit, sedangkan di bawahnya itu untuk sifat kualitatif larutan non untuk elektrolitnya. Bedanya apa? Di sini ada ionisasi, derajat ionisasinya. Sampai ketemu di next pertemuan. Namun sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan kesimpulan yang terlebih dahulu. Jadi, hikmah atau kesimpulan yang kita dapat ambil pada pertemuan ini adalah sifat koligatif larutan. Larutan itu terdiri dari dua komponen penting. Yang pertama itu ada zat terlarut dan zat pelarut. Nah, zat terlarut dan zat pelarut
perbedaannya adalah dengan jumlahnya. Jumlah yang paling banyak itu adalah zat pelarutnya. Contohnya NaCl atau garam dalam air yang paling banyak adalah air, maka zat pelarutnya adalah air. Seperti itu. Nah, kalau semisal untuk larutan juga terbagi menjadi dua, larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Bedanya untuk membedakannya, keywordnya adalah larutan non elektrolit itu tidak mengalami disosiasi, tidak mengalami ionisasi sama sekali. Sedangkan larutan elektrolit itu akan menghasilkan ion atau terionisasi, sehingga itu bakal menambah jumlah dari zat terlarutnya gitu. Yang dimana bakal meningkatkan kekuatan sifat koligatif larutannya gitu. Karena kan definisi dari sifat koligatif larutan itu adalah sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada jumlah zat terlarutnya, jumlah partikelnya aja, bukan jenisnya. Seperti itu. Oke, refreshing di sini, teman-teman, semoga harapannya bisa memahami dasar dari sifat koligatif larutan, pengantarnya, yang bakal kita coba gunakan sebagai dasar nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya udah dikasih tahu kita bakal ngebahas mengenai penurunan tekanan uap di pertemuan kedua dan hukum Raoult juga. Seperti itu. Namun sebelum kita menutup perjumpaan kita, adakah yang ingin ditanyakan kembali dari teman-teman siswa? Barangkali ada yang pengen dikonfirmasi atau ditanyakan kembali, boleh. Oke, sudah cukup ya. Mungkin nanti di next pertemuan itu ada yang pengen ditanyakan kembali. Dan sebelum Bapak tutup juga, Bapak pengen menyampaikan ada tugas yang perlu kalian kerjakan nanti di rumah bareng teman kelompok. Karena waktunya tidak memungkinkan hari ini yang sudah mepet dengan zuhur gitu. Sebentar Bapak kasih share terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas menjelaskan susunan atau yang perlu kalian kerjakan gitu. Di sini ada LKPD, lembar kerja siswa ya, peserta didik. Nanti teman-teman siswa boleh dibentuk beberapa kelompok ya, beberapa kelompok. Di sini ada beberapa tugas. Nanti ada wacana ya, ada narasi yang nanti teman-teman perlu perhatikan, perlu baca, perlu telaah. Nanti dari narasi ini coba isi pertanyaan yang udah diberikan ya dari masing-masing aktivitas, dan aktivitas masing-masing aktivitas itu mencerminkan atau mempresentasikan masing-masing bagian gitu. Kayak aktivitas 2 itu ada problem statement gitu. Nanti berdasarkan pengalamanmu, kayak misalkan di sini ada narasi, dan dari narasi ini coba jawab pertanyaan yang aktivitas pertama, dan nanti dari aktivitas pertama itu dibuatkan berdasarkan pengalaman kamu juga ya, gitu. Berdasarkan pengalaman teman-teman siswa mengenai pembuatan teh dan penambahan gula, kira-kira fenomena apa sih yang muncul gitu, seperti itu. Kemudian aktivitas ketiga, data collection, pengumpulan data gitu. Nanti ada beberapa pertanyaan refleksi yang nanti bisa dijawab oleh teman-teman siswa seperti itu ya. Dan nyampe nanti di aktivitas 6, dikumpulkan nanti minggu depan di hari Rabu depan ya. Gitu. Ini tugas rumah dan boleh langsung kerja kelompok setelah pertemuan ini selesai. Oke, itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Namun sebelum itu Bapak pengen mengkoordinasi kembali, adakah yang pengen ditanyakan kembali atau dikonfirmasi kembali mengenai materi kita tentang konsep larutan, satuan konsentrasi, dan sifat kualitatif larutan ini? Oke, belum ada ya ternyata. Oke, makasih banyak. Terima kasih banyak karena kalian udah bener-bener power wonderful dan benar-benar sudah menunjukkan rasa antusiasnya dalam pembelajaran sifat kualitatif larutan ini. Sampai bertemu di next pertemuan. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Namun sebelum Bapak tutup, Bapak yang memimpin doa, marilah kita membaca doa. Semoga ilmu yang kita serap bisa bermanfaat dan bisa menjadi hal yang bermanfaat seperti itu. Amin ya rabbal alamin.
Dari Bapak terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.